Sini. Gambarnya dihilangin. Enggak, gambarnya dihilangin apa enggak? Ini kan awal. Kalau pas mau ngomong dihilangin apa enggak? Oh ya dihilangin. Close. Caranya close. How? Nggak tahu caranya close. Ini. Galeri gimana galeri? Ini gini entah. Oke. To invite ya. Kayak mesti nyari. Masih waiting. Mana tuh join? Oh ini. Selamat siang. Siang, halo Mas, selamat siang. Sudah sore kali Mas. Kalau di Medan jam segini masih siang ya? Masih Siang. iya, masih siang. Jam berapa Mas kalau di sana? Sama, jamnya sama. Kita pakai waktu Indonesia bagian barat. Cuma kita zuhur di Medan itu jam 12.30, jam 12.15, 12.30. Oh iya. Oke, ini aku mulai dulu ya Mas ya. Boleh, monggo. Ya. Hai semuanya, assalamualaikum semuanya. Halo, selamat sore semuanya, Fascomer dan teman-teman yang join di live IG-nya Fascom. Jadi kita sekarang lagi ada di acara Fascom Talk episode kelima. Sebelumnya buat teman-teman yang barusan join di live IG-nya Fascom, pasti pada tanya-tanya apa sih Fascom Talk itu? Nah, Fascom Talk ini sekarang sudah di episode kelima, dan Fascom Talk ini merupakan program dari Fascom, yaitu live sharing session yang diadakan oleh Fascom melalui live Instagram. Nah, biasanya kalau di Fascom Talk itu ada beberapa topik yang biasanya kita bahas, antara lain ada bisnis, teknologi digital, dan product development. Nah, untuk kali ini, Fascom Talk episode kelima, kita bakal membahas tentang gimana sih caranya mengembangkan produk IoT yang profitable. Nah, sekarang kita bersama pembicaranya, yaitu ada Mas Alfian Linux selaku CEO dari Extend Indonesia. Oke, Mas, sekarang aku boleh tanya-tanya dikit-dikit gitu nggak? Boleh, monggo. Langsung nih ke pertanyaan. Kan kalau dari berita-berita yang aku baca sebelumnya, tahun 2019 itu pernah ada berita kalau bakal IoT itu di tahun 2020 akan berkembang pesat, dan kemungkinan itu ada beberapa bidang yang berkembang pesat di bidang IoT, yaitu ada dari bidang kendaraan,
terus habis itu retail, terus habis itu juga ada banyak sih ya Mas ya. Hmm. Terus kira-kira kalau gambaran tren pengembangan produk IoT 3 sampai 5 tahun ke depan itu kayak gimana ya Mas? Nah, kalau dari pandangan saya, sebelum saya perkenalkan diri dulu. Oh Nama iya. saya Alfian. Saya tahu Faskom udah ada teman saya, teman satu kampus, Mira. Kebetulan Oh. kerja di Faskom juga kalau nggak salah. Mm-mm. Faskom juga dari Mira. Kemudian saya sekarang domisili di Medan. Buka apa sih namanya? It's not startup lah. Dia kayak perusahaan yang bergerak di bidang IoT. Nah, jadi kalau berbicara IoT untuk di Indonesia, memang sekarang lagi zamannya transisi dari manual ke internet base. Nah, cuma pertanyaannya sekarang kita ada di Indonesia itu ada di mana? Apakah infrastruktur yang ada di Indonesia sudah siap belum di IoT-kan? Kemudian apakah dengan kalau kita lihat apa sih namanya market, contoh misalnya seminggu yang lalu saya diundang sama Korinas Indonesia, jadi salah satu perusahaan sarang burung walet terbesar di Indonesia. Mereka produksinya di Medan. Saya diundang sama mereka. Nah, mereka minta solusi artificial intelligence untuk perusahaan mereka dengan tujuan untuk cutting cost, mengurangkan biayanya. Pertanyaannya sekarang, investasi di awal IoT itu terlalu besar. Nah, kemudian banyak perusahaan yang mengelak akan hal itu. Contoh lain lagi, ini hampir sama, ini bisa bilang joke lah, tapi ini real. Setahun yang lalu saya instalasi satu rumah smart home di Medan. Apa sih namanya, orang berpengaruh di Medan. Jadi saya instalasi, oke. Kemudian ketika dia cukup happy, rumahnya bisa dikontrol dari handphone, bisa hidupkan matikan lampu, bisa akses door-nya, kemudian bisa pagarnya, segala macam itu ada di handphonenya. Kemudian ketika barang itu semua jadi, diundanglah teman-temannya, kerabat-kerabatnya, di antaranya ada beberapa kepala daerah, ada bupati lah. Kemudian ada bupati yang buat joke seperti ini, dan dia pamer nih, oh ini saya bisa matikan lampu dari handphone nih, kata dia. Nah, dia pamer lah, nah matilah lampunya. Nah, si bupati itu bilang, wah saya juga bisa matikan lampu dari handphone, kata dia. Nah, ini coba ya. Dia ambil handphonenya, kemudian dia telepon pembantunya, kemudian dia minta tolong pembantu matikan lampu. Nah, jadi kayak di Indonesia sekarang orang perlu nggak sih IoT? Nah, itu sebenarnya karena karena apa sih namanya, gaji di Indonesia itu masih belum terlalu tinggi. Jadi manusia itu belum sangat perlu digantikan oleh mesin. Itu yang menjadi tantangan terbesar bisnis IoT di Indonesia. Nah, kemudian gimana kami bertahan, gimana perusahaan saya bertahan. Nah, itu tadi kita mencoba menggabungkan alat-alat konvensional yang dulu, kemudian kita coba bangun apa sih namanya, IO box supaya bisa di IoT-kan. Nah, begitulah pandangan. Jadi kalau ditanya ke saya, 2017 saya pulang ke Indonesia, buka perusahaan IoT. Nah, di situ jujur saya frustasi awal-awalnya, karena memang
ketika kita bicara IoT, semua orang, wah menarik, wah bagus ini IoT. Nah, tapi orang yang mau pakai IoT itu dikit. Mereka nggak mau mereka nggak mau bakar duit untuk IoT, itu dikit. Itu jadi susah banget. Jadi gimana sih kalau ini topiknya profitable, gimana sih gimana sih kami bisa bertahan? Nah, jadi memang market itu cukup sangat dipilih-pilih lah. Memang kami cari orang yang contoh yang mereka memang really melek teknologi lah. Nah, itu. Jadi kalau pertanyaan yang tadi, apakah apakah di Indonesia akan meledak IoT? Bisa jadi. Cuma itu tadi untuk menggaji orang di Indonesia itu belum terlalu tinggi. Jadi mereka masih belum mau mengganti orang dengan mesin. Nah, itu. Berarti PR-nya untuk ini itu kita ngerubah habitnya masyarakat Indonesia biar Ya, mulai sama IoT ini dulu ya Mas. ya, benar-benar. Tapi mungkin kalau kayak misalkan di beberapa daerah, mungkin kota yang maju mungkin udah bisa kali ya Mas. Kayak misalkan di Jakarta Ya, sendiri itu kan ya, mungkin bisa. ya. Jakarta, Surabaya, mungkin di sana IoT lebih berkembang. Banyak orang-orang yang lebih melek teknologi, mereka juga merasa berkebutuhan dengan internet, mereka juga masih kurang mau interaksi dengan manusia, jadi dengan jadwal mereka yang cukup sibuk, ya maybe mereka pilih IoT. Nah, di saat PSBB kayak gini, semua orang kerja dari rumah, kemudian pabrik banyak yang tutup. Nah, di situ ya IoT pun sangat terancam lah. Nah, banyak orang yang bilang, oh semua bisa diganti, ini nggak perlu lagi tenaga manusia, gini. Nah, tapi di Indonesia sendiri, mereka banyak pengusaha yang masih memilih tenaga manusia dibandingkan teknologi. Nah, itu. Gitu. Oh ya Mas, mau tanya lagi nih, berdasarkan temuan data atau pengalamannya Mas, produk yang berbasis teknologi IoT itu yang paling banyak dipakai itu di sektor apa ya Mas? Di smart home atau di saya sih gini, kalau apa sih namanya, kalau buat riset saya nggak pernah, tapi kalau dari perusahaan saya, kita untuk IoT penjualan paling besar itu pertama di smart home untuk apartemen, untuk energi manajemen, kemudian yang kedua untuk security system. Nah, security system banyak sektor, contoh misalnya tower Telkom. Tower Telkom itu punya tower, mereka di dalam itu banyak ada baterai, ada kabel, ada banyak ada panel-panel yang memang harganya cukup mahal, dan apa namanya, dan nggak mungkin ditaruh manusia di situ, nggak mungkin ada satpam yang ngejaga karena mungkin ada yang di tengah gunung, ada yang di mana, dan sering banget itu kecurian. Jadi ada beberapa project yang kami buat security system online berbasis IoT. Jadi ketika ada trigger, mungkin ada orang yang masuk, ada siapa yang masuk, itu langsung trigger. Jadi baru kemudian tenaga manusia datang. Nah, itu. Dari security system ya Mas ya? Iya, security system. Terus ini Mas, kalau misalkan ada teman-teman yang mau bikin startup tapi ingin fokus di bisnis IoT tapi masih pakai modal sendiri, gitu tuh gimana ya Mas solusinya buat teman-teman yang kayak masih baru banget pengen bikin itu? Kan soalnya tadi kalau dapat ceritanya dari awal, kayaknya emang besar banget kalau investnya untuk IoT ini. Iya. Nah, kalau untuk buka usaha di IoT atau bukan di IoT, perlu modal yang besar. Saya kira nggak juga. Intinya sih gini, untuk memulai usaha itu kita harus ngerti market, benar-benar ngerti market. Contoh misalnya
Surabaya marketnya apa sih? Gitu. Medan marketnya apa sih? Jakarta marketnya apa sih? Kalau misalnya kita belum paham banget tentang market, ya ya gimana ya? Even kita punya investor, punya modal yang besar, ya tidak guna juga. Jadi kalau untuk IoT pun mereka harus paham dulu. IoT itu luas banget. Jadi mereka harus paham dulu. Mereka mau bikin IoT, tapi IoT yang apa nih? Marketnya di mana nih? Gitu. Nah, ketika mereka udah riset, kemudian uh, udah tahu apa yang mau dibuat, udah tahu kira-kira customernya siapa. Nah, itu mungkin si customernya langsung hmm, mau ngemodalin atau memang oke langsung si customernya uh, mau gimana ya, mau atau mungkin ada investor yang memang siap lah. Nah, karena memang sekarang kalau kita punya bisnis plan yang bagus, punya target market yang bagus, ya siapapun mau invest. Gitu. Tapi mungkin kalau di Indonesia sendiri kita masih fokus di beberapa kota-kota ya karena masih banyak daerah yang belum siap gitu ya Mas ya. Gimana? Sorry? Mungkin kalau misalkan kayak di Indonesia sendiri mungkin cuma di beberapa kota aja yang bisa nerima apa namanya IoT ini ya Mas ya. Kayak misalnya Jakarta atau Ya, Surabaya atau Makassar. ya, ya. Karena Kota-kota masih besar. mm, Bali mungkin bisa. Nah, ditambah lagi infrastruktur. Kita bicara Internet of Things ya, iya. IoT. Contoh lah, contoh infrastruktur internetnya aja belum memadai. Oh Gimana kita iya. mau IoT? Nah, ada yang kadang sinyalnya 4G tapi uh, speednya sangat slow gitu. Kayak mana kita mau mau IoT gitu. Jadi memang harus kota-kota besar. Kalau di daerah di Indonesia ya internet pun masih agak kurang kan. Nah ini Mas, terus kira-kira tantangannya untuk mengembangkan produk IoT dalam modal bisnis itu seperti apa ya Mas? Tantangan paling besarnya kalau misalkan ini kan di Indonesia tadi itu salah satunya adalah internet. Nah kalau Mm-mm. misalkan kira-kira kalau di dunia gitu kayak gimana ya Mas? Kalau misalnya salah satunya internet, kalau di Indonesia mungkin salah satunya lagi juga karena habitnya masyarakatnya yang masih belum siap, Mm-mm. itu tantangannya kayak gimana? Terus kira-kira kira gimana caranya kita bisa membawa teman-teman atau masyarakat untuk membawa habitnya mereka biar mau menerima produk, maksudnya bukan produk IoT-nya kita gitu loh. Karena kan ya secara perkembangan teknologi pasti lama kelamaan kita berkembangnya kan pasti semakin itu. Ya, Tantangannya gimana? kalau ditanya tantangan, eh, tantangan di, di IoT eh, cukup gede ya. Banyak perusahaan-perusahaan giant, Samsung kah itu, kemudian Huawei kah itu, atau apakah itu yang mereka punya punya device, punya punya programmer yang cukup, punya SDM yang cukup untuk ngembangin sebuah alat sistem mereka, solusi mereka. Nah, itu tantangan yang cukup besar yang memang nggak bisa dipungkiri. Contoh misalnya kita masih belajar untuk apa namanya untuk bikin sensor air yang keruh. Jadi di beberapa di beberapa apa namanya perusahaan air mereka uh, mencoba untuk bikin sensor air yang keruh. Jadi kalau air itu keruh, pompanya ketutup. Nah, kita masih riset untuk itu. Sedangkan giant-giant company mereka sudah ada. Nah, solusinya gimana? Kalau menurut saya, sekarang hampir semua giant company mereka open API. Huawei open API. Kemarin satu hari yang lalu Zekatiko jumpa saya, mereka open API juga. OEM China semua mereka open API. Nah, kita buat satu solusi. Kita rancang satu solusi dengan device mereka, kemudian kita combine beberapa device, kita buat dashboard. Yang sekarang kalau kalau di market semua solusi udah ada. Apa sih yang belum ada sekarang? Reporting sama integrasi. Nah itu sih. Jadi tantangan ke depan giant company yang yang maju hitungan detik mereka
berkembang pesat gitu. Solusinya itu eh, mereka cuma buat alat, cuma punya satu solusi, kemudian solusi yang lain kita gabung, kita buat satu dashboard dari kita, gimana ya? Kita buat sistem integrasi. Nah itu sih. Kalau kayak pas lagi pandemi gini, kan berarti ada beberapa kayak yang saya pernah lihat itu kalau kayak di mall-mall di salah satu pusat perbelanjaan itu ada beberapa kayak hand sanitizer tapi melalui sensor. Itu kan juga ada IoT-nya juga. Itu gimana Mas kalau dari pandangan bisnisnya IoT pas pandemi ini itu termasuk salah satu inovatifnya atau ada lagi gitu Mas? Uh, Soalnya kan pandemi ini kan kita kayak banyak nggak boleh menyentuh sesuatu. iya, Kayak misalnya kalau ada juga perusahaan mungkin yang kayak karyawan mau cek log tapi nggak mungkin cek log karena kan ya, kita meninggalkan bekas kayak gitu. iya. Nah itu tadi uh, banyak startup yang muncul ketika pandemi. Mereka pakai Arduino lah, pakai apalah. Mereka buat apa namanya? Buat solusi, contoh pengukur suhu tubuh otomatis, kemudian apa namanya hand sanitizer yang ada sensornya kayak keran, taruh tangan langsung turun, kemudian ada facial recognition with body temperature. Nah, itu solusi, itu bagus. Nah, banyak giant company juga yang mengeluarkan itu, sehingga yang kreasi-kreasi anak bangsa itu agak keterbelakangan juga. Nah, itu tadi apa yang bisa apa sih yang bisa kita buat? Nah, kita ikut giant company, tapi kita buat reportingnya. Nah, mungkin nggak nyambung ya. Coba tadi gimana maksudnya? Kan ini kan lagi banyak pas pandemi ini kan tiba-tiba kayak banyak beberapa inovatif buat tidak melakukan langsung bersentuhan gitu loh Mas. Nah, Ya, ini kan tiba-tiba kayak muncul selain IoT yang seperti itu, apakah yang benda-benda seperti itu tuh ada lagi inovatif yang lain gitu? Kayak sepertinya kan kayak parkir atau parkir yang nggak sentuhan itu kan. Cuma kadang-kadang memang beberapa itu ada yang mungkin kayak kurang sensornya kurang atau gimana. Terus itu gimana? Nah itu kira-kira kalau misalkan inovatifnya selain itu kalau selama pandemi apalagi ya Mas? Atau apalagi kan ini mungkin setelah ini beberapa sekolah atau beberapa perusahaan ada yang sudah masuk juga. Nah kan otomatis kita juga mungkin masih juga kira-kira ada inovasi apa gitu yang sekiranya bisa atau gimana? Kalau di perusahaan saya di Extend Indonesia selama pandemi kita kalau inovasi yang baru sih nggak ada, sama kayak yang di market. Saya juga kalau ditanya apa sih inovasi selama pandemi, sekarang kita cuma pakai facial recognition with body temperature, di mall-mall juga semua ada. Ini sekolah ada beberapa yang order juga, mereka mau buka sekolah tatap muka. Apa ya? Kalau itu mungkin saya masih bingung jawabnya. Iya. Itu Saya kayak butuh riset lagi nggak sih ya Mas? ya kayaknya kayak butuh riset lagi. Tapi untuk di Indonesia pas selama pandemi gini mereka juga mulai sadar juga kan ya Mas ya. Maksudnya sadar kalau ternyata IoT itu juga butuh juga gitu. Kan selama pandemi Ya, sebenarnya kan sangat membutuhkan banget kan kalau misalnya ada. Oh ya Mas, ini aku ada pertanyaan lagi nih. Maaf banyak tanya. Apa bisnis di semua sektor itu perlu mengembangkan IoT ya? Kayak di beberapa sektor itu apa harus banget kita punya IoT apa enggak? Misalkan kayak di bisnis sektor perdagangan atau pertanian, apa perlu banget kita punya IoT atau enggak? Mungkin di luar negeri itu ada, tapi kita di Indonesia masih belum punya. nah itu sama kayak di awal tadi yang saya jawab. Seminggu yang lalu saya diundang ke salah satu perusahaan
sarang burung walet. Mereka mau mereka pakai IoT dengan satu syarat, cut cost. Jadi kalau misalnya cut cost, oke nih, dengan teknologi ini masuk, dia bisa potong pengeluaran banyak ini. Nah, pertanyaannya, untuk memulai IoT itu investment itu terlalu besar, apalagi untuk pabrik misalnya atau apa, itu terlalu besar. Kalau tidak perlu IoT, perlu lebih teratur, lebih rapi, lebih manajemen. Nah, cuma kita sekarang di Indonesia harga gaji buruh itu masih tercover, masih lumayan bisa dibayar. Jadi banyak pengusaha yang mereka lebih memilih tenaga manusia dibandingkan IoT. Tapi kalau ditanya perlu nggak IoT masuk ke industri, perlu banget. Oh ya Mas, ini ada lagi pertanyaan sebelum saya membuka pertanyaan buat teman-teman. Iya. Ketika jumlah perangkat IoT kan makin banyak, itu artinya makin banyak pula informasi yang dibagikan antar perangkat. Nah, ini kan jadi peluang bagi peretas gitu Mas untuk masuk ke ekosistem dan mengakses informasi si usernya ini. Nah, bagaimana Mas solusi untuk masalah keamanan ya? Untuk masalah keamanannya ini. Nah, masalah keamanan sekarang banyak sih orang yang cerita keamanan data gimana, keamanan ini gimana, keamanan itu gimana. Apalagi kan sempat kayak ada. Iya, saya jawabnya gini. Saya mulai di dunia internet ini itu tahun 2007. Nah, di 2007 itu security memang sangat lemah. Jadi kita hacking itu cukup mudah lah, mau ngehack wifi tetangga, WPA PSK itu pun cukup mudah. Kemudian security system itu masih memang cukup mudah. Nah sekarang firewall itu sangat udah cukup tough ya. Jadi kalau masih ada orang yang takut datanya dicuri gitu. Nah, saya masih bertanya-tanya juga itu, soalnya itu cuma cerita orang sih, oh data saya hilang, oh data ini dipakai untuk ini. Tapi pada realnya, data itu saya belum pernah lihat yang orang benar-benar, yang datanya benar-benar dicuri itu nggak ada. Sama kayak belakangan ini, katanya, apa sih namanya, itu Muslim Pro, bagi-bagi, itu open Nah, itu apa sih namanya? Open data ke tanda kutip. Nah, yang Nah, kemudian yang punya Muslim Pro, teman-teman di Muslim Pro itu ada beberapa teman saya lah. Mereka di Bintang Capital di Singapura. Nah, mereka nggak merasa itu dan data mereka memang cukup aman. Firewall segala macam memang udah cukup bagus sih, gitu sih. Jadi kalau ada orang cerita hacking sekarang, kita minta buktiin aja. Dan orang banyak yang nanya ke saya, ini aman nggak? Ini segini aman nggak tuh? Try to hack lah. Nggak ada. Kayak Instagram katanya. Instagram itu kan perusahaan yang udah cukup besar gitu. No one can hack lah. Dan itu, unless ya mungkin memang toleran orang kirim backlink atau kan soalnya juga sempat ada berita di mana yang barusan terdengar ini kan ada beberapa company yang besar-besar katanya salah satu ini emailnya ke login nih pakai gara-gara buka platform ini, terus jangan pakai SIM ini, itu kan jadi kayak masyarakat yang mungkin belum begitu tahu atau apa, jadi kayak was-was sendiri gitu kali ya Mas. Nah itu tadi saya bilang, kalau memang itu memang apa sih namanya, ketidakhati-hatian kita. Contoh misalnya itu sih udah teknologi lama banget ya, kayak phishing itu.
kayak terus kemudian misalnya Facebook itu facebook.com, tapi ada yang mereka buat URL yang lain, mungkin medan.facebook.com, kemudian front page-nya, login page-nya sama semua, dan dia buat satu transaksi, you need to register. Once you register, masuk ke halaman itu. Nah, itu memang apa sih namanya? Memang Toledo itu bukan gimana ya? Bukan satu giant company yang dihack, tapi memang ada oknum-oknum yang iseng-iseng aja sih. Oh, pakai Itu. akunnya kita sendiri gitu. Iya. Oh. Nah, ini Mas mau tanya lagi. Mungkin misalkan nih saya sebagai customer terus kepengen punya produk IoT untuk rumah saya misalkan atau perusahaan saya gitu, itu sebelum saya membeli atau memilih produk IoT itu kira-kira tipsnya apa ya Mas, maksudnya biar kita bisa milihnya itu kayak nggak salah atau sesuai dengan kebutuhan. Kan mungkin ada beberapa perusahaan yang punya produknya hampir mirip-mirip nih gitu. Kira-kira tipsnya apa untuk customer biar bisa milih produknya ini aman atau gimana? Pertama kalau untuk apa namanya, untuk kayak mana sih milih barang gitu ya. Pertama, kebutuhan apa, sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya akses door, paling penting itu akses door. Nah, kemudian barangnya bagus atau enggak sih gitu. Nah, sekarang rata-rata barang di market itu hampir sama semua, OEM semua. OEM itu, jadi sebenarnya sekarang ada satu perusahaan besar, katakanlah perusahaan X. Perusahaan X ini ngejual semua produk mereka ke perusahaan-perusahaan A. Nah, perusahaan A inilah yang membranding nama. Jadi nanti cobalah compare beberapa produk, itu hampir semua sama sih sebenarnya. Nah, itu. Mungkin kalau pertanyaan dari saya itu aja sih. Mungkin sekarang teman-teman yang lagi join live di Fascom Talk, mungkin ada yang mau bertanya, bisa langsung tanya aja, nanti saya bacakan untuk pertanyaannya. Ini lagi di kantor ya, Mas? Oh enggak, saya lagi site survei nih, makanya tadi saya kan lupa. Jadi saya minjem kantor teman, ini saya di kantor teman sih, enggak kantor saya. Saya lagi di site, lagi di tempat hukumat, lagi apa? Saya ada bangun smart building di Sumut. Nah, ini lagi di kantor smart buildingnya lah. Nah, itu. Tapi kantor pusatnya di Jakarta apa di Medan ya, Mas? Kita kalau untuk Exxon kantor pusatnya di Kuala Lumpur. Oh, di Kuala Lumpur. Gitu. Buat teman-teman yang live mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai IoT, atau teman-teman ada yang mau, misalnya dia mau buka bisnis IoT, mungkin ada yang mau bertanya, mumpung nih lagi live sama Mas Alfian. Oh iya Mas, mau tanya lagi deh sambil nunggu dari teman-teman juga. Halo Mas Alfian. Suaraku kecil ya. Halo Mas Alfian. Suaraku tidak ada. Nggak kedengeran nih? Nggak ada suaranya. Oh ya, halo. Halo Mas Alfian. Kedengaran nggak Mas? Halo. Beda. Ada suaranya. Halo. Kedengaran nggak Mas? Halo tes. Halo. Halo. Ya. Dengar nggak? Oke. Atau mungkin gimana? Halo. Kedengaran? Udah kedengaran ya Mas? Ada suaranya ya? Halo, masih sudah ada kedengaran suaranya nggak Mas? Halo. Gimana? Sudah nggak ada suara. Coba saya
Leave dulu ya. Saya leave dulu. Nanti saya masuk lagi. Nggak ada Sebentar suaranya Mas, nih. sebentar. Halo? Halo? Halo. Ini udah ada suaranya apa belum? Bentar Mas. Coba. Halo? Ya. Halo? Halo? Sebentar Mas, sebentar. Coba. Ya, malah mati. Halo? Udah ada suaranya Mas? Halo? Ya, ini sudah ada suaranya apa belum? Halo? Sudah tak ganti jaringannya guys. Halo? Ya, sudah Iya, kedengaran iya. suaranya Mas? Oke. Oh, ini udah Maaf kedengeran. teman-teman, tadi ada gangguan sinyal. Iya. Sesuai sama yang tadi kita bahas, ternyata internet Indonesia masih juga belum itu. Iya, Iya, benar-benar. gitu. Oh ini Mas ada pertanyaan ternyata sudahan dari salah satu teman. Nah, ini pertanyaannya, tantangannya merubah behavior market untuk beralih ke teknologi IoT itu gimana? Ini pertanyaan dari Kak Ais. Dari Kak Ais. Oke. Very simple. Mm-mm. Kalau kita bisa proof ke customer, kalau kita bisa proof ke customer dengan menggunakan IoT, mereka bisa cut cost, they will use. Kalau enggak, they will not use. Berarti Semua berdasarkan pasti cost ya cut Mas? cost. Saya udah coba banyak banget perusahaan pabrik kelapa sawit, eh, dinas-dinas, pertambangan. Besok juga saya ada meeting di salah satu perusahaan tambang, IoT, nawarin IoT juga. Mereka cukup simple. Bisa cut cost, mereka pakai. Nggak bisa cut cost, mereka nggak mau pakai. For what? They spend money for what? Berarti rata-rata emang kendalanya itu di biaya ya Mas untuk masyarakat Nah, cut cost. Indonesia sendiri. Tapi kalau kayak kan tadi katanya kantornya Extend itu kan pusatnya di Malaysia ya Mas. Ya, Nah kalau marketnya di Malaysia sendiri itu gimana Mas? Untuk market yang market di Malaysia cukup bagus. Contoh misalnya apartemen. Apartemen itu di sana mau gaji orang yang tinggal di rumah itu angka kan tinggi. Nah, jadi ya. jadi mereka oke, kita pakai teknologi lebih murah. Mereka lupa matikan AC, mereka bisa matikan AC dari apa namanya, dari handphonenya, jadi nggak buang-buang listrik di rumah. Nah, kalau di Indonesia, kalau kita compare ke Indonesia, hampir semua di rumah di Indonesia ada pembantunya. Ya, pembantunya bakalan keliling ngecek AC yang mana yang hidup, lampu yang mana yang belum dimatiin. Nah, itu. Nah, yang kedua, kalau pabrik-pabrik juga kayak gitu. Mereka kalau mau bayar karyawan itu terlalu mahal. Nah, contoh misalnya nih, parking lah. Kalau kita parkir sih, sekarang oke lah, udah agak canggih, bayar pakai e-money. Kalau dulu, Ya. tapi tetap aja masih ada tukang parkirnya gitu. Jadi masih ada yang Iya. hidup, masih ada. Nah, sedangkan kalau kita keluar negeri, mereka harus bayar berapa nih? 3 shift. Mereka harus bayar 3 shift untuk orang yang mereka replace lah dengan teknologi. Nah, jadi finally mereka bisa cut cost. Nah, di Indonesia mereka harus kalau mereka hitung biaya maintenance, uh, biaya mereka beli, biaya maintenance dibandingkan mereka memperkerjakan orang, itu lebih murah memperkerjakan orang. Mereka lebih pilih memperkerjakan orang, lebih sosial, menyerap tenaga kerja. Gitu. Nah, itu berarti gimana ya Mas? Kalau misalkan di Malaysia sendiri berarti kan kalau gitu tenaga manusia lama kelamaan bakal memudar gitu ya Mas. Terus gimana Bakal antisipasinya? memudar. Nah, itu Gimana? kan nanti kan malah bisa menimbulkan pengangguran juga, Mas. Gimana ya caranya biar bisa balance gitu antara biar tenaga manusianya juga nggak itu, IoT-nya juga tetap jalan gitu gimana? Gini, itu pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya. Iya.
Eh, kalau lihat Instagram kantor saya, Iya. gini, kalau kita kumpulkan dalam satu ruangan, orang-orang yang baru tamat kuliah, Mm-mm. kita tanya, cari kerja sekarang susah nggak? Atau saya tanya ke kamu lah, cari kerja sekarang susah nggak? Iya, susah sih. Susah kan? Mm-mm. Kalau kamu buka job street, buka Instagram kantor, dan segala macam, hampir setiap hari, semua kantor itu nyari karyawan. Mm-mm. Hampir semua kantor di dunia ini, di Indonesia, mau di mana-mana, mereka kekurangan karyawan. Nah itu. Jadi, kenapa cari kerja itu susah? Karena skill tadi itu nggak ada. Nah, jadi memang sekarang, kalau seandainya satu hari nanti, semua lapangan kerja di-replace oleh robot. Robot itu kan dibuat oleh manusia. Iya. Jadi perusahaan robot itu juga perlu bekerja, teh. Iya kan? Nah, Iya. itu. Jadi untuk mengembangkan IoT itu harus dikembangkan. Artificial intelligence itu harus dikembangkan. Mesinnya harus di-train. Nah, itu kan perlu manusia juga. Nah, itu. Berarti ya untuk saat ini ya skill ya yang perlu ditingkatkan lagi. Skill. Ya. Ini Mas ada pertanyaan lagi dari teman, dari salah satu viewer dari Pipin. Nah ini Iya. pertanyaannya, Pipin ini adalah salah satu orang yang cukup takut menggunakan IoT karena masalah keamanan, khususnya kalau mau pakai smart lock door. Gimana pandangan Mas Alfian tentang itu? Itu seperti saya bilang tadi. Yang tadi, Sekarang security itu udah aman banget lah. Udah hack itu udah nggak ada lagi lah. Kalau ada orang yang cerita gini nih, oh saya bisa ngehack nih pintu, Asim tuh hack lah. Dia bisa nggak? Nggak bisa. Ada orang yang bilang, oh handphone bisa disadap, Asim tuh sadap lah. Bisa? Nggak bisa. Jadi hack itu cuma ya cerita-cerita aja lah, cerita fiksi, ya cerita lah, cerita-cerita bohong lah, nggak ada lah. Jadi sekarang udah cukup aman lah. Jadi untuk mereka ngehack ngehack sesuatu, mereka harus tembus satu jaringan. Contoh lah, backbone-nya Telkom lah. No one can hack Telkom lah, for sure. Untuk teman-teman yang lagi lihat live Instagram, mungkin ada yang mau ngasih pertanyaan lagi? Sambil nunggu pertanyaan. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi kali ya, udah habis kali ya. Saya lagi di site nih soalnya. Oh iya. Iya, kayaknya sih sudah nggak ada sih, Mas. Makasih banyak loh Mas Alfian mau diganggu waktunya pada lagi visit juga ya, Mas ya. Saya sebenarnya harus minta maaf, saya lupa sih tadi pas saya mau ke site, kayaknya ada yang ganjel apa ya kata saya. Bingung saya. Pas kamu tadi ngechat, oh iya ada hari ini ada live. Iya, tapi ini banyak teman-teman yang nge-view, banyak yang senang banget Mas bisa bisa live kayak gini. Terus tadi ada salah satu viewers yang bilang sering-sering Mas kalau ada live mau sharing info tentang thank you. Makasih banyak ya Mas Alfian. Makasih Iya buat teman-teman. Iya buat teman-teman yang udah lihat Fascom Talk episode 5, bisa tunggu juga episode selanjutnya. Makasih Mas Alfian buat waktunya, buat teman-teman juga makasih banyak. Sampai ketemu di Fascom Talk episode ke-6 semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam.